Tes tes. Oke. Baik. Halo, Mas Faisal dan teman-teman yang menonton video ini. Saya Wayan Raditya Putra, NRP 505424109. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil SQL dari praktikum ketiga sistem basis data. Yang mana praktikum ini tentang query. Di sini disclaimer dulu, yang saya revisi dari yang sebelumnya itu cuma saya ingin merapikan kodenya supaya lebih seragam saja dan enak dilihat. Dan di laporan saya revisi bagian screenshot. Jadi screenshot yang laporan pendahuluan itu saya screenshotnya itu kurang rapi sehingga ada bagian tabel yang terpotong dan tidak terlihat secara lengkap. Dan itu sudah saya perbaiki di revisi ini. Oke, kalau kita lihat dari soal nomor 1, jadi Pak Ibad ini menginginkan informasi mengenai nama, usia, dan alamat dari resepsionis laki-laki yang usianya paling muda. Di sini saya memiliki ide untuk mencari dari nama resepsionis, usia, dan alamat dari tabel resepsionis dengan syarat atau filter jenis kelamin sama dengan L atau laki-laki. Kemudian saya order by usia secara ascending atau menaik, dan saya limitkan 1. Jadi otomatis yang keluar datanya hanya 1 orang saja, dan itulah yang paling mudah. Lalu yang kedua, kita intinya diminta untuk detail pesanan ya. Yang ini dari pelanggan yang bernama Daniel Martinez. Lalu di sini ada hint untuk menggunakan grup concat, di mana grup concat ini akan menghubungkan nilai dari beberapa baris itu menjadi satu kolom dengan pemisah koma. Oh ya, nomor 1 belum di run ya. Kita coba run dulu. Oh ya, kita select database dulu. Oke, sekarang kita coba lagi untuk nomor 1, kita run lagi. Benar, ada 1 orang muncul, usia 26 tahun, Ethan Red. Lalu di sini kita akan memanggil detail pesanan ya. Pertama dari nama pelanggan, lalu jumlah kamar. Jadi jumlah kamar ini bisa dihitung dari fungsi count atau agregasi dari nomor kamar. Nomor kamar yang dipesan, lalu kita menggunakan alias jumlah kamar, kemudian kita pakai grup concat untuk nama kamarnya ya. Karena nama kamarnya ini bisa banyak atau bervariasi lebih dari 1 supaya bisa ditampilkan dalam satu kolom saja. Itu kolom, jadi baris-barisnya itu digabung, atau nama-nama kamar itu digabung, order by kamar, kemudian alias nama kamar. Kemudian di sini join-join tabelnya yang berhubungan untuk mencari data di atas, dan jangan lupa nama pelanggannya Daniel Martinez. Oke, mari kita cek. Oke, berhasil. Ini dia milih 3 kamar ya. Lalu nomor 3, jadi di sini Pak Ibad ingin memberi bonus kepada resepsionis yang melayani order dengan kamar lebih dari 2. Berarti di sini kuncinya adalah kita mencari eh, resepsionis yang pertama kita gabungkan dulu tabel resepsionis dengan tabel order, lalu kita cari di tabel order itu yang jumlah kamarnya itu lebih dari 2, sesuai dengan soal. Jadi yang resepsionis yang melayani suatu order di mana jumlah kamarnya lebih dari 2 itu akan mendapatkan bonus. Kita enter. Oke, ada 3 orang. Lalu nomor 4 ini lumayan simpel. Nah, di sini diminta untuk menampilkan semua informasi kamar yang masih tersedia alias belum dipesan. Jadi semua informasi berarti
select all atau kita pakai bintang. Ini lumayan banyak sampai 31 baris ya. Lalu nomor 5. Jadi, nah ada beberapa kamar yang sudah memiliki fasilitas memadai. Lalu Pak Ibad meminta untuk mencari kamar dengan nomor nama dan tipe yang memiliki fasilitas WiFi. Jadi, kita select nomor nama kamar, tipe kamar dari kamar kamar K, lalu kita join kamar fasilitas. F kamar nomor sama dengan k nomor, di mana fasilitas ID-nya itu sama dengan FS002, di mana ini merujuk ke WiFi. Oke, ini dia, ada 5 total, ada 5 baris. Lalu nomor 6, nah ini lumayan tricky soalnya, tapi intinya di sini dari total data yang telah ada dalam database, kita diminta terlebih dahulu menjumlahkan semuanya, jumlah uang, dan rata-rata yang didapatkan selama ini. Jadi, pertama, kita lihat dulu untuk harga kamar itu didapat dari harga per malam atau pendapatan didapat dari harga kamar per malam. Itu kita sum dan kita aliaskan total uang, lalu kita pakai average untuk mencari rata-rata dari harga per malam itu sebagai rata-rata uang. Dan ini join tabelnya untuk mencari hal ini, dua data ini. Mari kita coba kita run. Itu dia. Lalu nomor 7. Nah, ternyata setelah dicek masih ada pelanggan yang belum lunas. Kita harus mencari tahu dan menampilkan semua pelanggan yang belum melakukan pelunasan serta detail kamarnya. Jadi, kita akan mencari nomor kamar, kemudian di sini ada nama kamarnya, kemudian di sini dan tipenya. Tipe kamar. Oh, salah itu nomor nomor 8, sorry. Sorry. Lalu di sini ada nick-nya, kemudian ada nama pelanggannya, itu nomor telepon, lalu nomor dari kamarnya, kemudian nama kamar dan tipe kamar. Kita joinkan tabel pelanggan, tabel order, pembayaran, kemudian order kamar, dan kita set statusnya itu yang belum lunas. Oke, mari kita coba nomor 7, enter. Ini yang belum melunasinya. Lalu nomor 8, nah ini dia. Jadi kita diminta untuk mengecek fasilitas apa aja yang ada di kamar tipe deluxe. Jadi karena fasilitas ini bisa banyak ya, kita akan tampilkan pakai grup concat sehingga jadi satu kolom dengan pemisah koma. Di sini kita pakai K sebagai pemisahan di mana K merujuk ke kamar. Kita pakai sebagai nomor kamar, kemudian nama kamarnya, kemudian kita grup concat nama dari F. F itu adalah fasilitas. Order by F nama, S fasilitas. Kemudian kita buat syaratnya di sini deluxe dan kita grup by nomor kamar dan nama kamar. Oke, kita harus ngecek fasilitasnya ini sudah ada. Lalu nomor 9. Lalu setelah mengetahui fasilitasnya, Pak Iba tertarik untuk mendapatkan informasi dari fasilitas apa saja yang digunakan di kamar dari yang paling banyak hingga sedikit.
Oke, di sini pakai count. Sekarang kita akan mencari fasilitas. Nama fasilitas, kita pakai S nama fasilitas dari F, kemudian count kf.fasilitas underscore id. Jadi untuk menghitungnya cukup pakai ID fasilitas saja. Kenapa pakai dari KF? Karena kalau dari F itu belum tentu dipakai atau sering dipakai. Karena kalau di kamar dan fasilitas di tabelnya sudah pasti dipakai di kamarnya atau dipakai oleh orangnya. Lalu kita bakal join tabel yang dibutuhkan, yaitu dua tabel, kamar fasilitas dan fasilitas saja. Lalu kita group by, count-nya itu FID sama F nama fasilitasnya. Kemudian kita bakalan order by. Nah, order by itu jumlah yang digunakan kita order secara descending atau menurun dari yang terbesar dulu. Coba enter. Ini dia nama fasilitas yang di order secara descending. Sedangkan ini nomor 10 kita diminta mencari pelanggan dengan NIK yang dimulai dengan angka yang sesuai dengan tanggal kelahiran Pak Ibad yaitu 12. Lalu kita pakai like dengan ini yang diawali kan ya. Dimulai berarti 12%. Tanda petik, lalu kita enter. Ini dia. Jadi John Doe ya, yang awalnya nicknya 12 dan seterusnya. Baik, mungkin itu presentasi dari hasil praktikum ketiga saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya juga tidak sabar untuk menunggu solusi untuk kunci jawaban dari Mas Faisal. Supaya saya bisa belajar jika ada kesalahan. Sekian dari saya Wayan Raditya Putra, pamit undur diri. Terima kasih.